Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Dalam hidup ini, salah satu beban terberat yang sering kita pikul kemana-mana bukanlah beras karung atau tas sekolah yang penuh buku. Beban terberat itu bernama dendam dan sakit hati. Seringkali kita merasa sulit untuk memaafkan orang yang pernah menyakiti kita. Ada rasa gengsi, ada rasa ingin membalas. Padahal menyimpan dendam itu ibarat meminum racun, tapi berharap orang lain yang mati. Kitalah yang sakit, kitalah yang sempit dadanya. Sementara orang yang kita benci mungkin sedang tidur minyak. Ramadan ini adalah bulan suci. Saatnya kita bersihkan hati bukan hanya dari dosa kepada Allah, tapi juga dari kotoran benci sesama manusia. Mari kita belajar ilmu memaafkan tingkat tinggi dari seorang nabi yang sangat tampan rupanya dan sangat mulia hatinya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Hadirin tahu bagaimana pedihnya masa lalu Nabi Yusuf? Beliau tidak disakiti oleh orang jauh, tapi oleh kakak-kakaknya sendiri, saudara kandungnya. Beliau dibuang ke dalam sumur yang gelap, dipisahkan dari ayah yang sangat dicintainya, dijual sebagai budak dengan harga murah, difitnah menggoda wanita, hingga akhirnya dipenjara bertahun-tahun padahal beliau tidak bersalah. Bayangkan sakit hatinya. Jika kita jadi Nabi Yusuf, mungkin kita sudah menyusun rencana balas dendam yang sadis. Namun roda nasib berputar. Nabi Yusuf akhirnya menjadi pejabat tinggi, yaitu bendahara negara di negara Mesir. Sementara kakak-kakaknya datang sebagai orang miskin yang meminta bantuan makanan. Saat itu Nabi Yusuf punya kekuasaan penuh untuk menghukum mereka. Beliau bisa saja berkata, rasakanlah pembalasanku sekarang. Tapi apa yang keluar dari lisan mulia beliau? Nabi Yusuf justru berkata, sebagaimana diabadikan dalam potongan Quran surat Yusuf ayat 92 yang berbunyi, La tasriba alaikumul yaum. Pada hari ini tidak ada cercaan atau dendam terhadap kalian. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian. Beliau memaafkan secara total, tanpa syarat, tanpa mengungkit-ungkit masa lalu. Beliau bahkan menjamu mereka dan memberikan perlindungan. Masya Allah hadirin, inilah level kepribadian yang agung. Memaafkan untuk diri sendiri. Memaafkan itu bukan untuk orang lain, tapi hadiah buat diri kita sendiri agar hidup tenang. Bapak atau ibu yang masih punya masalah dengan saudara atau tetangga, lepaskanlah. Adik-adik yang masih musuhan sama teman sekelas, baikkanlah. Jangan biarkan Ramadan ini berlalu sementara hati kita masih panas. Momentum lebaran sebentar lagi. Jangan sampai kita bersalaman tapi hati masih dongkol. Jadilah pemaaf seperti Nabi Yusuf. Orang yang hebat bukanlah orang yang tidak pernah disakiti, tapi orang yang tetap berbuat baik meski sering disakiti. Bagaimana kita berharap Allah mengampuni dosa-dosa besar kita kalau kita sendiri pelit memaafkan kesalahan kecil saudara kita? Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 199, Allah memerintahkan, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Semoga Allah melembutkan hati kita yang keras, mengangkat rasa benci dari dada kita, dan mengganti dengan ketenangan jiwa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.